Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbincang tentang satu fenomena yang sangat dekat dengan kita bersama berbagai kalangan yang rata-rata adalah muslimah dari berbagai latar belakang. Dan tentunya ada Ustadz Ali Nurdin yang akan menjadi narasumber utama kita pada kesempatan ini, yang juga ditemani ada Kak Ayun. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam. Ada Kak Ayun semuanya, yang akan menjadi pemantik utama. Dia sudah punya kegalauan, punya pertanyaan, punya segala sesuatu tentang muslimah zaman now. Dia akan menjadi referensi utama kita pada hari ini dan nanti akan ditanggapi oleh Ustadz Ali Nurdin. Nah, saya akan mulai dari Kak Ayun. Siap, Bib. Apa tuh? Kak Ayun, sebagai muslimah yang milenial, kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat perkotaan, tentu ada fenomena-fenomena baru, fenomena-fenomena yang ada di sekitar Kak Ayun yang sekarang itu menjadi perdebatan gitu. Oh, ini boleh nggak ya, itu boleh nggak ya, atau ini sudah bernilai ibadah sesuai dengan Islam atau enggak, dan lain sebagainya. Karena di satu sisi kita sebagai manusia, seorang muslimah kan ingin berkembang, ingin bersosialisasi, ingin berkarya dan lain sebagainya. Di sisi lain juga ingin menjadi seorang muslimah yang religius. Nah, apa sih kegalauan muslimah zaman now? Kegalauan, oke. Banyak banget sih sebenarnya, Bib, terutama kalau kita ngomongin anak-anak milenial. Pasti salah satunya itu tentang curhatan nikah gitu. Lebih banyak di-highlight adalah curhatan di sosial media. Lebih banyak kalau muslimah itu selalu mengekspresikan apa yang dia rasa itu di sosial media. Yang paling banyak adalah soal kegalauan nikah. Kapan aku nikah? Gimana cara jawab orang lain untuk menikah? Kayak gitu, itu yang paling banyak sekali. Makanya kenapa biasanya teman-teman tuh akan selalu menyiapkan apa ya yang harus aku jawab ketika ditanya orang kapan menikah. Itu pasti akan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal galaunya adalah galau dia sebenarnya saya ini udah menjadi muslimah yang kafah, yang syar'i apa belum ya? Dengan cara menampilkan ini loh akun-akun yang aku ikutin gitu. Hari ini aku pergi mengaji segala macam. Salah satunya seperti itu. Itu sih yang paling banyak kalau kita mau pretelin satu-satu. Dua hal itu. Oke, kayaknya yang pertama itu soal menikah, Ustadz. Nah, itu penting nggak menjadi satu kegalauan dalam artian menikah itu dalam Islam harus di umur sekian. Kalau lewat umur sekian berarti pernikahannya tidak begitu Islami gitu, tidak syar'i. Atau kalau terlalu muda berarti kemudian ada hal-hal yang kemudian hukum lain yang dilanggar, misalnya hukum negara gitu. Nah, kalau dalam perspektif Islam, pertama dulu soal nikah. Gimana pandangan soal umur? Tapi sebelum masalah nikahnya mungkin kita bicara, boleh nggak sih kita itu curhat gitu ya di medsos itu lebih, karena yang kita amati meskipun saya bukan lagi generasi milenial ya, saya kolonial. Tapi jiwanya selalu milenial kali. Misalnya gitu ya, itu tentu saja karena ini generasi muda, generasi yang pada umumnya sedang mencari jati dirinya gitu kan, sehingga kemudian ada saat-saat dia itu galau akan bicara sama siapa toh gitu. Kalau bicara sama orang tua, maaf gak nyambung gitu, gak nyambung yang perasaannya itu. Apalagi dengan istilah-istilah yang misalnya berkembang di antara anak muda sekarang. Tapi kalau bicara dengan teman, gengsi gitu. Maka satu-satunya media yang bisa aman ya media sosial. Nah, itu kita pahami dalam konteks prosesnya, saya kira gitu. Maka proses seperti itu nggak apa-apa. Kalau kita bicara ideal syariatnya ya jangan. Mbok Kayu itu kalau curhat itu jangan di media sosial, nanti kan orang sedunia maya kan jadi tahu kan gitu. Tapi kalau idealnya ya kalau curhat sama Allah gitu ya. Tapi ya karena kita pahami itu sebagai sebuah proses ya enggak apa-apa lah, satu itu ya enggak apa-apa. Jadi aman kan menurut saya itu kira-kira. Yang penting jangan berlebihan aja. Iya, karena memang biasanya sedikit-sedikit kan, aduh hari ini gitu kan Pak Ali. Iya, betul. Yang penting jangan terus sering aja ngeluhnya itu loh. Harus Senin bikin keluhan itu, kenapa harus aku yang mengalami? Misalnya gitu loh, itu apa ngeluhnya kok berlebihan gitu. Yang kedua tentang masalah nikah, ini kan tidak ada secara spesifik batasan umur tertentu. Nah ini nanti akan ada pilihan-pilihan umur itu sesuai dengan pertama ada tradisi ya.
Dari tradisi masyarakat tertentu itu, kalau bagi yang perempuan itu mungkin semakin muda dalam arti minimal, batas minimal katakanlah 18 tahun, 19 tahun itu dianggapnya sebagai sudah cukup umur untuk menikah. Tapi yang tradisi lain kan perlu misalnya harus selesai kuliah, misalnya gitu kan, harus sudah mapan dan seterusnya. Nah ini pilihan-pilihan itu, karena gini, kalau saya memahami usia pernikahan dan menikah itu sendiri, itu seperti makan. Makan itu kan syaratnya apa? Halalan thayyiban, itu kan. Yang penting itu kalau nikah ya dengan orang yang dihalalkan, dengan cara dihalalkan, dan membawa kebaikan, artinya thayyib itu. Ya, tentang pilihan usianya berapa gitu ya. Maka yang sebetulnya nanti dihadapi teman-teman generasi ini kan, apa tadi itu, kata orang gimana gitu. Kalau di usia tertentu kok belum nikah, itu apa kata orang. Padahal kan dari sisi substansinya yang menjalani hidup kan kita, bukan kata orang kan. Tapi nampaknya banyak kawan-kawan kita yang belum siap dengan komentar apa kata orang. Apalagi kalau dia seorang aktivis di media sosial, nanti gimana tuh halaman komennya? Nggak siap, kira-kira gitu. Jadi kalau saya sih ngasih sarannya Pak Ali, yang begitu-begitu sih dilewati aja. Karena begini, Ustaz Ali, kalau apa kata orang, bukan apa kata Allah yang kita dengerin, itu gak ada selesainya. Saya dulu sebelum nikah gitu. Kapan? Udah nikah ya? Sudah. Oh. Jadi Iya. kapan nikah? Sekarang kapan hamil? Oh. Nanti kapan nambah lagi anaknya? Gak ada kelar-kelarnya. Iya. Untung-untung gak saya tanya balik, kamu kapan Nikahnya juga gitu? Enggak, bukan kapan selesai hidupnya. Gitu. Tapi kan persoalannya kalau kita ngomongin muslimah itu kan lebih banyak bapernya daripada dia tidak mengindahkan omongan orang lain, Bib. Itu sebenarnya kalau dalam Islam gimana sih? Boleh nggak sih baper? Kan ada tuh pertanyaan. Jadi kan tidak tidak memungkiri bahwa komenan itu akan datang, dan kemudian sebagai muslimah biasanya rata-rata kan dia baper. Terus kemudian dia jadinya mengurung diri segala macem gitu. Jadi soal baper itu bawa perasaan. Iya, baper Saya sedang mikir apa baper itu. Iya, makanya saya sudah kelihatan. Iya, mohon dimaklumi lah. Gitu. Jadi bawa perasaan atas omongannya orang lain, Iya, tapi Ustaz iya. Nurdin, bukan kegalauan yang betul pure dari diri dia. Iya. Jadi tidak ada yang bisa mempengaruhi suasana hati kita kecuali kita sendiri. Itu poinnya, ya. Jadi teman-teman generasi milenial, Kak Ayun tadi disampaikan di media ya, bahwa tidak ada yang membuat kegalauan hati kita, keresahan hati kita, kecuali diri kita sendiri. Karena apa? Gini, apa yang terjadi di luar, bicara orang, kan kita nggak bisa mengendalikan. Kita nggak bisa milih supaya misalnya orang itu semua senang sama kita, kan nggak bisa. Tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita maintain hati. Nah, kalau ada orang misalnya ngasih likes, ya jangan sombong gitu loh. Tapi ya yang ngasih dislike misalnya, apalagi jempol kebalik kira-kira gitu ya, ya jangan kecil hati juga. Oh, itu di Facebook ya Pak Ali ya? Nggak tahu saya kira-kira ya, pokoknya Kalau di lihat Instagram gambar nggak ada gitu. dislike, soalnya semuanya ya? like. Oh gitu Like ya. Atau share. Oke. Jadi artinya kalau itu masalahnya adalah kembali kepada kita. Maka baper saya kira bukan pilihan yang baik untuk anak generasi milenial yang ingin meraih prestasi maju. Karena apa? Tadi itu kita nggak bisa memastikan supaya orang itu semuanya setuju dengan jalan hidup kita, pendapat kita. Maka apa? Kalau ada orang yang misalnya komentar negatif atau kemudian bertanya sesuatu yang mungkin agak sensitif, ya kita nggak usah, aduh sakitnya di sini, ya nggak usah begitu, ya biasa aja gitu. Itu kalau dalam perspektif muslimah sebagai objek gitu. Tapi di satu sisi ada generasi milenial yang jadi subjeknya tadi saat ini. Mereka mungkin, sebagian mereka karena kepeduliannya. Jadi teman-temannya Ayun nih, lihat Ayun kok nggak nikah gitu. Saya turut prihatin gitu. Jadi saya ingin mendorong Ayun bahagia gitu melalui mahligai pernikahan. Nah, kalau mereka yang peduli, betul-betul peduli gitu. Misalnya peduli pada kesehatan kita, peduli pada mental kita dan lain sebagainya, masa depan kita juga. Bagaimana cara menyampaikan itu secara baik gitu dalam etika Islam? Iya, kalau kita memiliki teman yang baik, itu kan anugerah ya. Bahkan menurut saya rezeki itu. Maka teman-teman semua yang hadir ini kan orang-orang baik semuanya. Amin, amin.
kelihatan orang baik tuh agak ngantukan gitu ya kelihatan gitu itu lagi pas ngaji mesti ngantukan itu ya biasa aja gitu. Nah itu tentu saja bentuk kepedulian itu harus juga terus kita pupuk gitu. Nah bagaimana caranya? Ada dua kata kuncinya. Pertama, niat yang baik, lurus niatnya bahwa kita memang betul-betul ingin teman kita itu bahagia dunia akhirat. Yang kedua, caranya juga harus baik, Be. Niat itu penting karena apa? Dalam konteks ketika kita niatnya tidak lurus, itu pesan nggak akan sampai. Karena hati yang tulus juga akan sampai kepada hati yang tulus juga. Kalau orang itu sudah ada udang di balik Rempeyek. nah, gitu, di balik batu, di balik rempeyek itu pasti akan pada akhirnya ketahuan juga gitu. Maka penting ya memilih teman-teman yang sudah kita yakin baik itu harus dijaga gitu. Jangan kembali ke masalah baper tadi, live group, jangan gitu loh. Misalnya sudah baik-baik kok ya harus dirawat lah. Karena nanti di Al-Quran itu ada isyarat ya di surah 25 ayat 28 itu. Orang di akhirat tuh nyesel karena salah milih teman gitu ya laitani lam attakhid fulanan khalila kan gitu kan. Aduh menyesali kenapa Tuhan ya Allah kenapa dulu saya berteman sama dia sih kira-kira begitu. Jadi artinya kalau kita sudah meyakini kita dapat teman pergaulan yang baik-baik itu harus disyukuri. Salah satunya dengan cara mendorong endorse niat yang tulus, cara yang benar. Yang benar itu misalnya pilihan kata yang benar juga, gitu. Jangan pas suatu yang nggak pas kita bicara masalah itu. Atau juga jangan di depan orang. Iya, apalagi di Facebook. nah iya di Facebook atau di apa namanya di tempat di komen dulu dok. Iya, di Nanti, komen. jangan di komen itu kapan gitu. Padahal kalau teman dia punya akses pribadi Iya, kan kepada kalau di apa namanya di Instagram ada DM toh. Iya, Nah, japri lah intinya kira-kira gitu. Itu lebih bagus gitu. Karena apa? Akan tetap terjaga perasaannya. Tapi kalau di wilayah publik itu kan nanti masalah. Apalagi tanyain dosamu apa toh? Wah, itu sudah menjas namanya. Cara baper biar nggak baper yang syar'i lah. iya baper yang islami lah gitu. Gimana? Jodoh itu di tangan Tuhan, sehingga kalaupun kita mau galau, curahan kegalauannya itu kepada yang berhak dan bisa memberikan solusi, yaitu Tuhan. Udah jelas bismillah. Istikharah mantap. Meskipun ganteng ya nggak masalah tapi. Iya, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Iya, nggak masalah memang.